akan belajar mengenai dari hepar atau liver atau hati, di mana kita harus mengenal dulu nih dari surface-nya. Surface bentuk pada surface mah yang kedua. Kalau yang pertamanya, yang paling utamanya adalah topografi, atau dia itu apa sih, letaknya itu bagaimana. Jadi ternyata secara definisinya bahwa hepar itu merupakan suatu organ visceral atau kelenjar ya, kelenjar terbesar di dalam tubuh setelah kulit. Beratnya itu sekitar 1.500 gram dan terhitung 2,5% dari berat badan orang dewasa. Nah, di sini kita lihat bahwa secara posisi anterior di mana dia itu terdapat suatu bagian yang cembung ini ya kan, cembung. Bagian yang cembung ada lobus di sini. Nah, jadi ini mah secara posisinya adalah dia itu lebih ke arah right upper. Jadi kan kita harus ingat lagi dari abdominal position, di mana letak si liver ini itu dia lebih cenderung ke bagian right upper quadrant, di bagian hipokondrium. Nah, ini RH, ini adalah garis RH di mana dia itu menunjukkan di bagian right hipokondrium. Ini bagian hipokondrium bagian atas atau bagian dari right upper quadrant atau bagian dari hipokondrium dextra, dan dia itu meluas ke bagian sinistra hipokondrium gitu, ke bagian left upper kuadran ke bagian left hipokondrium ternyata. Nah, lalu di bagian middle-nya juga ada, di itu terbentangnya itu dia setinggi meluas ke regio sinistra atau ke dalam kuadran kanan atas, di dalam kuadran kanan atas dia itu terbentang ke kuadran kiri ya, sama saja. Nah, lebarnya itu tentang lebar. Jadi ini tuh ada perluasan berarti kan dia dari mana ke mana nih. Berarti kan batasnya itu, jadi bisa dikatakan itu batasnya itu dia memanjang dari tadi hipokondrium sinistra atau hipokondrium kanan atau right upper quadrant meluas ke bagian kiri atau left upper quadrant, dan perluasannya itu dia dari bagian atas superior ke bawah ke inferior itu dia ternyata setinggi dengan kosta ke-7 sampai ke-11. Di bagian abdomennya itu adalah epigastrium, ya, middle epigastric. Kemudian dia juga ke bagian bawah setinggi midline sekitar. Untuk yang bagian right hipokondriumnya dia menukik ke bawah setinggi 6 sampai 12 cm in right midclavicular line. Jadi ada bagian ini kan ada persepsi lah gitu. Aku lupa lagi. Pokoknya dia tuh di bagian midclavicular line yang sekitar kosta ke-7 sampai ke-11, diukur 6 sampai 12 cm. Nah, kalau yang di middle-nya ternyata bertepatan dengan epigastrik, dia itu setinggi 4 sampai 8 cm di midline, di bawah dari sigmoid processus. Kemudian setelah itu kita mengetahui dulu dari surface atau permukaannya. Ternyata dibagi menjadi dua, ada yang bagian diaphragmatic dan visceral. Ini tuh dilihat dari kondisi di mana letak dia berada gitu, dan dia itu korelasinya berhubungan atau dekat dengan organ apa di sekitarnya. Berarti kalau misalkan diaphragmatic surface, artinya dia itu di bagian dekat dengan diafragma juga gitu. Dan ternyata si liver ini tuh dia si liver itu dia berhubungan dengan yang di atasnya atau bagian superiornya itu dekat dengan silang gitu, atau dia dekat dengan diafragma, makanya dia disebut dengan bagian surface dari diafragma di bagian sini. Lalu ternyata kemudian di bagian visceralnya
atau di bagian bawahnya gitu, ternyata dekat sama ke bagian renal gitu ya. Nah terus si hati ini itu dia nggak apa nggak benar-benar melekat dengan organ lain tuh, nggak nempel, tapi dia tuh ada space-nya itu sendiri, ada ligamennya, jadi nggak cuma nempel gitu aja, ternyata ada ligamennya yang memisahkan antara organ hati dengan organ yang lain. Kalau di bagian diafragma itu dia berbatasan dengan diafragma, dan di bagian superiornya lagi dengan lung, berarti dia ada ligamen yang namanya itu anterior layer of coronary ligament. Terus di bagian visceral surface dia itu terdapat dibatasi oh ya bener, dibatasi ada space-nya gitu, yaitu hepatic space. Kemudian juga tadi ada border. Nah kalau border itu dia kan apa ya, kayak bagian yang di bagian bawah gitu, kayak bordernya atau garisnya gitu ya, kayak batas gitu ya, batas inferior sama batas superior. Nah kalau batas superior itu di bagian sini, di dekat sama yang anterior layer coronary ligament. Terus kalau misalkan di inferior border itu dia dekat sama yang ke organ subhepatic space ke bawah, dekat ke ginjal, dekat ke hepatorenal hepar dengan renal recess gitu, untuk memisahkan antara bagian liver sama right kidney dalam posisi right lateral view. Nah juga jadi si space-nya itu dia sampai ke bagian perluasan sini, sampai kalau misalkan dia ada celah yang seperti ini, celah antara liver dan juga right kidney, ada yang dinamakan dengan hepatorenal recess. Terus dia dibatasi sama perlekatan ligamen soft tissue berupa posterior layer of coronary ligament. Kemudian di sini dia dinopangkan ada penompangnya, yaitu posterior abdominal muscle. Terus ini adalah bagian bare area atau bagian terluarnya gitu dari si liver ini. Nah ini di bagian B itu dia adalah gambaran radio imagingnya, bisa dilihat di sini. Ini secara skematik. Kalau yang B ini adalah secara imagingnya gitu, di X-ray misalnya. Ini ada ribs, ini ada livernya itu sendiri. Jadi liver tuh kayak gini. Ini tuh posisinya adalah karena yang right, berarti dia ke sebelah, nengok ke sebelah kiri dari saya, ke sebelah kiri, ke sono. Dan ini salah, astagfirullahaladzim, ini lagi ke kanan deh, bener, ini ke kanan, right lateral kanan, astagfirullahaladzim, gitu, right lateral view. Nah ini bagian yang kanan. Nah jadi ini tuh di bagian belakangnya, ini lagi ke sono, ke kanan. Oke. Bagian posterior, ini bagian inferiornya. Jadi bordernya itu ternyata di bagian belakang gitu, ke bagian belakang. Dan yang nancapnya itu atau di bagian inferior bordernya, dia itu ke bagian depan. Nah itu di bagian ini, gambar ini. Nah kemudian dari setiap space itu sendiri ada lobusnya, kemudian ada ada lobusnya, ada fissure. Nah kalau fissure itu tuh dia di bagian visceral. Ketika di bagian bawahnya dilihat secara kadaver, di bagian visceralnya itu dia ada, jadi di bagian tiap surface itu ada recess, ada space, ada ligamen, banyaknya itu ligamen, ada lobus. Kenapa ada ligamen? Karena itu berhubungan dengan dimana itu
yang memisahkan antara si liver dengan organ lain. Jadi ada space buat buat tempat bersadarnya organ lain. Habis gitu di diaphragmatic, nah untuk yang khusus diaphragmatic space separ, nah ciri khasnya itu dia berbentuk kubah mengikuti permukaan inferior diafragma, berarti kan dia melengkung ke sini ke bagian inferiornya. Nah di mana dia itu dibagi menjadi 2 lobus, ada kanan dan ada lobus kiri, dibatasi oleh coronary ligament. Bener gak sih? Iya bener. Lalu di sini ada bagian apexnya. Apexnya itu di bagian dari ujung bagian atas akses ke bagian perluasan left upper quadrant bagian apex. Dia terdapat ligamen left triangular ligament. Nah ini di bagian left lobus. Lalu untuk membatasi antara lobus kanan dan kiri, dia dilingkupi dengan ligamen falciform. Lalu di bawahnya itu terdapat round ligament of liver. Lalu ini bagian inferior border. Nah ini gallbladder itu dia nongol di sini. Kalau misalkan dilihat secara visceralnya adalah ketika dibuka seperti ini, begitu guys. Nah kemudian untuk yang visceral surface, belum, ini masih yang diafragma. Nah untuk yang diafragmatik ini, nah juga terdapat beberapa area. Jadi tadi ada yang area itu yang area terbuka. Nah kemudian di sini secara kalau ini tuh secara anterior atau bagian depan kelihatan diaphragmatic space-nya. Di atasnya itu dia tadi diafragma, di sini di bawahnya itu adalah renal, terus ada lambung, stomach, sama kolon yang ascending, terus transversion, and then descending, and the last is sigmoid. Oke, dekat pankreas lebih tepatnya pankreas kayak ini kan. Nah and then we have to know about superior view yang bisa dilihat ketika dibuka. Berarti kan ini tuh dilihat dari atasnya kan. Kalau dilihat dari atasnya adalah berarti dilihatnya dari atas. Di sana itu ada kan kalau secara dilihat dari tadi bare area. Nah bare area itu kan berarti kan di bagian ini, di bagian belakang. Tadi itu di bagian belakang kan, si ini teh di bagian belakang. Nah ini left, oke, inilah bagian leftnya, oke. Nah ketika dibuka ternyata dia itu ada bagian inferior vena cava untuk mendrainase dari inferior vena cava nanti menyuplai ke jantung dan sebagainya ke seluruh tubuh. Nah ini adalah bagian dari opening of vein. Jadi di bagian superior view itu akan terlihat di sini bagian drainase, tempat drainase untuk hepar ini gitu, dimana dia itu dibatasi oleh coronary ligament. Kemudian juga di bagian aspek bagian kirinya ada tadi left triangular ligament yang membentuknya adalah tadi. Nah triangular ligament itu left triangular ligament ini di sini, ini bagian dari posterior di belakang. Nah di depannya adalah ini gitu, apa sih namanya tuh, portal ya, vessel, berbagai pembuluh darah, vessel di sini. Kemudian ini adalah right lobe of liver. Lalu di sini terbentuk coronary ligament sama bare area. Nah bare area itu
dia tempat apa ya, kayak area yang terbukanya dari si hati ini. Kemudian ada, nah di sini left lobusnya, lebih enak di visual anatomy. Nah kemudian sekarang ke visual surface. Nah jadi kembali lagi bahwa enggak deng, belum. Visual surface, dia itu ternyata punya, kalau misalkan dia dibuka ya, visceral tadi kan dia, bukan dibuka, dibalik, berarti kan di dalamnya nggak kelihatan, berarti di bagian visceral, bagian belakang, bagian dalam gitu. Visceral surface itu memiliki berbagai banyak fissure karena ya menempel atau dekat dengan organ sekitarnya nggak sih. Iyalah tuh kan, dengan kontak dengan organ sekitarnya, lobus fissure. Nah di sini ada umbilical atau left sagittal fissure. Nah ini yang dibentuk oleh ligamentum venosum atau ductus venosum. Kenapa disebut umbilical? Karena dia itu dekat, kalau secara yang tadi dia itu secara perluasannya tadi dia tuh sejajar dengan posisi epigastrik, dekat umbilikus gitu ya, jadi umbilical. Kemudian nah ini ada porta hepatis. Nah porta hepatis itu, nah ada yang 3 tadi, ada belum kedengeran sih ya, ada porta vein, hepatic artery, sama bile passage. Jadi ini tuh dia dari bawah ke atas sih, untuk menyerap nutrisi dari GI tract gitu, dia masuk ke sini. Selanjutnya adalah di drainase dan vaskularisasi dan juga drainase. Habis gitu ada yang namanya fissure rights mana ya ininya teh, right sagittal fissure, berarti kan di sini. Nah kalau yang umbilical itu dia di bagian tengah, di sini membentuk fissurnya itu dia dibentuk oleh, bukan membentuk. Kalau umbilical itu dibentuk oleh round ligament, berarti kan yang ini nih. Oh iya bener, sama yang ini guys. Nah Z ke sini sama ligamentum sama ductus venosus. Kalau yang right sagittal fissure itu cuma satu aja, yang ini oleh si caudat processus sama gallbladder. Ini fossa for gallbladder. Jadi ini tuh kalau misalkan dibuka tuh kayak gini, ada perlekatan organ yang lain ini tuh. And then kesimpulannya adalah kembali lagi, jadi untuk yang permukaan itu ada 2, ada diaphragmatic surface sama visual surface. Yang diaphragmatic surface itu dia terdapat pada bagian supero anterior, berarti kan bagian atas ke depan, dan sedikit ke posterior. Kemudian konturnya bagaimana? Cembung, halus, dan bentuknya tuh kubah, apalagi di lobus bagian kanan, dia tuh kayak kubah. Kemudian yang visual surface itu dia sebaliknya, ketika dibalik isinya itu ada konten tersendiri, ada portal vein, triad portal vein, berarti kan posterior inferior, dia konturnya cekung atau datar dan memiliki banyak fissurnya karena dia tempat penyempilan dengan organ vital di situ, kayak jangan organ vital lah, organ drainase vaskularisasinya di situ, dan juga sebagai kontak dengan organ yang lain. Kemudian setelah itu adalah ligamen sih, lebih tepatnya ini adalah bagian ligamen. Kalau misalkan dilihat dari posterior inferior view, ya ligamen tuh tadi sebetulnya udah disinggung sih, cuma kalau di sini dilihatnya itu adalah
Ini kan bagian posterior inferior atau bagian dari visceral surface. Di sini kan banyak banget lobusnya tuh, ada 4 kan. Ada caudatus lobus. Nah, caudatus lobus itu dia di sini, dia itu dekat sekali dengan bagian portal vein, kemudian juga vaskularisasinya. Lalu di bagian sini, di bagian atas, di bagian apa ya bilangnya? Caudatus lobus tuh. Caudatus lobus itu dipisahkan oleh transverse dipisahkan oleh transverse porta hepatitis. Nah, ini jadi ada pemisahnya, itu porta hepatitis dipisahkan oleh porta hepatitis. Bisa ngegandengan, maaf. Nah, kemudian di sini ada kuadrat lobus. Nah, kalau kuadrat lobus dia itu dipisahkan sama pilori area gak sih? Atau apa ya bilangnya? Sama benar, kuadrat lobus. Lalu ada kanan dan kiri udah. Terus kanan, ini kanan dan kiri gitu, ini kanan dan kiri ya, bener. Sini berarea. Ini laser omentum, di sini ada laser omentum. Nah, merupakan suatu gambaran diagram formasi pertemuan ligamen kaviti atau rongga. Jadi ada rongganya yang berhubungan dengan hati, ada rongga-rongganya, enggak tuh lobusnya. Kemudian di sini ada area-area. Nah, ini bagian dekat sama lobus. Bagian kiri itu ada area esophageal area, kemudian juga di letaknya itu ada gastric area. Lalu di sini ada pylori area, itu dekat dengan si bagian falciform ligamen di sini. Kuadrat lobus dekat dengan lobus. Kemudian ligamennya itu dia di sini nih, round ligamen sama falciform ligamen. Terus nah, lalu ada right triangular ligamen, itu dia di bagian lobus kanan. Right triangular ligamen itu dia adalah